Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baik teman-teman sekalian, apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan tentang sifatul huruf yang kita angkat dari kitab At-Tajwidul Musawwar karya Fadilatul Syekh Dr. Aiman Rusdi Suwaid hafizahullah ta'ala. Dan di video kali ini insya Allah kita akan melanjutkan kembali pembahasan sifat huruf yang memiliki lawan. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Asyiddatu warrakhawatu wal bainiyah. Sifat syiddah, sifat rakhawah, dan sifat bainiyah. Al-huruful arabiyyatu min haitsu mururus sauti fil makhraj. Ya, huruf-huruf Arab dilihat dari sisi lewatnya suara pada makhraj, maka terbagi menjadi 3. Ya, saya ulang lagi. Huruf-huruf Arab dilihat dari sisi lewatnya suara pada makhraj, maka terbagi menjadi 3. Kalau kemarin ya kita membahas hams dan juga jahar. Nah, itu huruf-huruf Arab dilihat dari sisi aliran nafas. Jadi kaitannya dengan nafas. Kalau yang sekarang ini kaitannya dengan lewatnya suara. Ya, dengan aliran suara. Nah, kalau dilihat dari sisi ini, maka huruf-huruf Arab ini terbagi menjadi 3 golongan atau 3 kelompok. Baik, apa saja di sini dijelaskan? Yang pertama adalah syadidatun. Ya, ini yang pertama syadidah. Ya, kemudian yang kedua adalah bainasyadidah warrikhwah. Ya, huruf yang terletak antara syadidah dan juga rikhwah. Dan yang ketiga adalah huruf-huruf rikhwah. Ya. Baik, syadidah kita bahas dari yang pertama dulu. Syadidah ini adalah huruf-huruf yang memiliki sifat syiddah. Ya, jadi bedakan antara syiddah dengan syadidah. Namanya memang agak mirip-mirip, tapi sebenarnya ini peruntukannya agak sedikit berbeda. Syiddah itu adalah sifat. Adapun syadidah itu adalah huruf-huruf yang memiliki sifat syiddah. Ya, bisa difahami ya teman-teman ya. Syiddah itu adalah sifatnya. Syadidah itu adalah huruf-huruf yang memiliki sifat ini. Ya, sifatnya seperti apa? Nanti akan kita bahas definisinya. Sekarang kita kenalan dulu dengan huruf-hurufnya apa saja. Nah, huruf-huruf yang memiliki sifat syiddah atau biasa juga diistilahkan dengan huruf-huruf syadidah, ini ada 8 totalnya. Ya. Ada berapa teman-teman? Ada 8. Yang terkumpul dalam kalimat ajidu qatin bakat. Ya, ini boleh dihafalin ya teman-teman ya. Ajidu qatin bakat. Hamzah, jim, dal, qaf, to, ba, kaf, dan ta. Jadi totalnya semua ada 8. Nah, untuk memudahkan kita menghafalnya, ya, maka di sini dibuat kalimat agar kita mudah mengingatnya. Ajidu qatin bakat. Baik, kemudian yang berikutnya adalah sifat yang terletak antara syiddah dan juga rakhawah. Nah, ini ada sifat yang namanya bainiyah. Jumlah hurufnya ada 5 yang terkumpul dalam kalimat lin Umar. Ya, lin Umar. Lam, nun, ain, mim, ro. Ada 5. Nah, ini dihafalkan ya teman-teman ya. Ajidu qatin bakat. Ya, ini huruf-huruf syiddah, huruf-huruf yang memiliki sifat syiddah. Lin Umar, ini adalah huruf-huruf yang memiliki sifat bainiyah. Kemudian yang terakhir adalah rikhwah. Rikhwah itu artinya huruf-huruf yang memiliki sifat rakhawah. Jadi rakhawah itu adalah sifatnya, rikhwah itu adalah huruf yang memiliki sifat tersebut, sifat rakhawah. Nah, jadi bedakan ya antara rakhawah dengan rikhwah. Ya, mirip-mirip. Rakhawah ini sifatnya, rikhwah ini huruf yang punya sifat rakhawah. Hurufnya ada berapa? Baqil huruf, sisa hurufnya. Maksudnya sisa huruf yang belum disebutkan ya
di sifat-sifat sebelumnya. Selain ajidu kotin bakat dan juga selain lin omar, maka dia pasti huruf-huruf rokhawah begitu. Ya, bisa dipahami ya teman-teman ya. Baik, sekarang kita akan bahas terlebih dahulu sifat yang pertama, yaitu sifat syiddah. Yang hurufnya tadi ada berapa? Ada 8. Ajidu, kotin, bakat. Baik, kita langsung masuk. Asyiddah, sifat syiddah. Apa yang dimaksud dengan sifat syiddah? Dijelaskan di sini, syiddah itu adalah hiyan hibasu jarayanis sauti inda nutqi bil harfi syadidi natijata ghalqil makhraji. Ya, syiddah adalah inhibas, ya, tertahannya jarayanis saut, aliran suara. Ingat, ini kaitannya dengan suara, bukan dengan nafas. Jadi bedakan antara nafas dengan suara. Kalau pembicaraan nafas itu udah kita bahas di video sebelumnya. Di sana ada sifat hams dan juga sifat jahr. Nah, pembahasan tentang suara. Nah, kalau suaranya tertahan, maka ini adalah sifat syiddah gitu. Jadi syiddah itu adalah tertahannya aliran suara. Indan nutqi bil harfis syadid, ketika melafalkan huruf-huruf syadid tadi, ya, huruf yang ini, ajid, qatin, bakat. Ya. Ketika mengucapkan salah satu dari huruf-huruf tersebut, suaranya tertahan. Ya, aliran suaranya tertahan. Kenapa tertahan? Natijata ghalqil makhraji. Karena disebabkan tertutupnya makhraj. Ya, karena disebabkan tertutupnya makhraj, ya. Kita lihat di sini Syekh Aiman membawakan contoh huruf jim. Misalnya huruf jim. Huruf jim itu masih ingat ya teman-teman ya, tempat keluarnya dari mana? Makhraj huruf jim dari mana? Dari wasatul lisan, ya, pertengahan lidah. Bertemu dengan apa? Bertemu dengan al-hanak al-a'la, langit-langit di atasnya. Jadi jim itu tempat keluarnya tengah lidah ditempelkan dengan langit-langit yang di atasnya. Itu kalau kita berbicara tentang makhraj. Nah, sekarang ketika kita mengucapkan huruf jim, ya, misalnya huruf jimnya tasydid, ya, fajjun misalnya, fajjun, kita mengucapkan kata fajjun. Nah, fajjun, nah ini suaranya tertahan ketika tengah lidah ini menempel ke langit-langit. Nah, ini perhatikan teman-teman, di sini ada tanda panah. Tanda panahnya ini menunjukkan arah suara. Jadi suara itu hendak kita keluarkan tapi tertahan karena makhrajnya menutup. Nah, tertahannya suara ini disebut dengan syiddah. Ya, bisa dipahami ya teman-teman ya. Ketika kita ingin mengeluarkan suara, tiba-tiba suaranya ini nggak bisa dialirkan. Yang disebabkan karena makhrajnya tertutup. Ya, makhrajnya tertutup. Nah, ini yang disebut dengan syiddah. Di sini beliau membawakan contoh huruf jim. Ya, kalau kita lihat contoh-contoh yang lain, misalnya huruf ba, ya, pun demikian. Suara pengen mengalir tapi makhrajnya tertutup, rapat. Ya, ab, beda dengan huruf sin. Misalnya, huruf sin as bisa kita panjangkan. Huruf ba nggak bisa. Ab tertutup makhrajnya. Huruf jim aj, ya, huruf qaf ak, ko. Nah, itu bisa keluar suaranya kalau dilepas ya. Kalau ditempelkan terus dia nggak akan bisa. Nah, seperti itu. Itu yang disebut dengan syiddah. Ya. Jadi hati-hati ketika kita mengucapkan huruf-huruf yang memiliki sifat syiddah, maka jangan sekali-kali kita mengalirkan suaranya. Tidak boleh. Ya. Kalau kita mengalirkan suaranya, maka itu sama saja kita mencacati huruf tersebut dari sifat syiddah. Sifat syiddahnya cacat, gitu ya. Jadi kalau huruf-huruf punya sifat syiddah, suara harus tertahan. Ya, alirannya, maksudnya aliran suaranya harus tertahan. Yang mana tertahannya ini disebabkan karena ghalqil makhraj, karena tertutupnya makhraj. Ya, bisa dipahami ya teman-teman ya. Nah, kemudian
huruf syiddah tadi kan kita sudah ketahui, hurufnya ada 8, ajidu, qatin, bakat. Nah, ajidu, qatin, bakat ini dibagi dua lagi. Ya, dibagi dua lagi. Ya, huruf-huruf syadid atau huruf-huruf yang memiliki sifat syiddah ini dibagi dua lagi. Syiddah yang sekaligus dengan jahr dan syiddah yang sekaligus dengan hams. Ya, berarti ini kalau kita komparasikan dengan apa? Dengan nafas. Ya, dengan aliran nafas. Ingat ya teman-teman, di video sebelumnya huruf kalau dilihat dari aliran nafas itu ada dua. Ada huruf hams. Huruf hams alirannya kencang, nafasnya. Nah, kalau huruf jahr tidak mengalir nafasnya. Nah, kalau dilihat dari sisi aliran suara, ya, dilihat dari sisi aliran suara, ada huruf-huruf yang suaranya tertahan. Ini yang disebut dengan huruf syiddah. Nah, yang suaranya tertahan ini terkadang nafasnya ikut tertahan, terkadang nafasnya ngalir. Ya, suaranya tertahan tapi nafasnya ngalir. Ini berarti hams dia. Ya, bisa dipahami ya teman-teman ya. Nah, majhurah dengan mahmusah ini di video sebelumnya udah kita bahas, ini adalah sifat yang berkaitan dengan nafas. Ya, adapun syadidah atau syiddah ini sifat yang berkaitan dengan suara. Kadang ada huruf yang kalau kita lafalkan suaranya mentok. Ya. Sekaligus nafasnya juga putus, mentok juga, tidak bisa mengalir. Nah, ini yang disebut dengan syadidah majhurah. Huruf syiddah tapi dia juga punya sifat jahr gitu. Ya. Ada juga suara yang tertahan, huruf yang tertahan suaranya, ya, tidak bisa mengalir. Ini kalau dilihat dari sisi suara, tapi kalau dilihat dari sisi nafas, nafasnya ngalir. Nah, ini yang disebut dengan syadidah mahmusah. Dia punya sifat syiddah, dia juga punya sifat hams. Nah, sifat syiddah dan jahr ini hurufnya apa saja? Huruf yang punya dua sifat ini sekaligus. Nah, di sini dijelaskan qutbu jadin ditambah hamzah. Atau biar gampang, baju di toko tambah hamzah. Nah, ini huruf-huruf qalqalah ya. Nanti akan kita bahas sifat qalqalah di pembahasan sifat-sifat yang tidak memiliki lawan. Ya, karena qalqalah itu sebenarnya sifat, ya. Nah, qutbu jadin atau baju di toko ditambah hamzah. Nah, ini adalah huruf-huruf yang tidak mengalir suaranya, tidak mengalir juga nafasnya. Ya. Tidak boleh ngalir nafasnya. Makanya kalau ada orang huruf qaf misalnya mengucapkan huruf qaf, ak, ada nafas yang ikut keluar, ini salah. Ya, huruf qaf nafasnya nggak boleh ngalir, suaranya juga nggak boleh ngalir. Ya, jadi huruf-huruf yang ada di sini, ya, ini serba nggak boleh ngalir, mau nafasnya, mau suaranya, semuanya tidak boleh mengalir. Ya, huruf ba, ab, nafasnya tidak bisa ngalir karena ketutup, ya, suaranya juga nggak bisa ngalir. Ya, huruf jim, huruf dal, huruf hamzah sama semuanya. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Nah, kemudian yang di sampingnya ini adalah huruf syiddah plus hams. Ya, jadi suaranya saja yang tertahan tapi nafasnya mengalir. Ya, suaranya tertahan, nafasnya mengalir. Ya, nah ini ada dua huruf, yaitu huruf kaf dan juga huruf ta. Ya, huruf kaf dan juga huruf ta. Jadi kalau kita mengucapkan huruf kaf sukun misalnya, alam nashrah laka sadrak, rok. Nah, suaranya terputus, kemudian bergantian setelah suaranya berhenti, kemudian ada hams di akhir, rok mengalir nafasnya. Jadi dia syiddah iya, hams juga iya. Ya, dan ini harus bergantian. Ya, harus bergantian. Syiddah dulu, putus dulu suaranya, baru setelah syiddahnya selesai, tunaikan hamsnya. Alam nashrah laka sadrak, rok. Ya, ada aliran nafas. Begitu juga huruf ta. Tabbat yada, tabbat. Ini kalau suaranya ditahan begini. Tabbat. Nah, kemudian kalau dilepas muncul hams. Bat. Nah, ini yang disebut dengan
hams ya. Jadi dia dua huruf ini ya, huruf kaf dan juga huruf ta, selain dia memiliki sifat syiddah, dia juga memiliki sifat hams. Adapun yang ini huruf qaf, huruf ta, huruf ba, huruf jim, huruf dal, huruf hamzah, selain dia punya sifat syiddah, dia juga punya sifat jahar.